ke awal. Udah siap di recordnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul paragraf. Adapun anggota kelompok 4, saya Aris Rivaldi dengan NIM 2118236. Saya baru Pindah Roji 210081226. Saya Fauzara Adriani, NIM 210018230. Saya Emi Saldi 2100182333. Saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 2118235. Saya Rokafah Tanabila dengan NIM 2111825. Saya Gedara Faulia dengan NIM 21000182558. Saya Jingga Muswita Maharani dengan NIM 210018267. Adapun materi pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Afif Hidayat, dipersilakan. Pengertian. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam diberi tanda inden. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Emi Saldi, dipersilakan. Dikarenakan Emi Saldi ada halangan, boleh dibacakan dulu oleh Alvin. Oke. Kesatuan unity. Suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya dan menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Kepaduan, koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, untuk menandai pergantian gagasan baru
jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Untuk membantu membaca memahami gagasan utama sebuah karangan, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam kerangkanya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Paragraf deduktif yaitu jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Paragraf induktif, gagasan utama berada di akhir kalimat. Paragraf campuran, gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif merupakan jenis paragraf yang menampilkan gagasan utama di tengah paragraf. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan rangkaian peristiwa baik nyata atau fiksi secara kronologis sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan. Tujuan paragraf narasi adalah menceritakan kepada pembaca suatu peristiwa yang diketahui atau dialami penulis. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan jelas melibatkan kesan indera. Tujuan paragraf deskripsi adalah menggambarkan sesuatu dengan detail dan jelas seolah-olah pembaca melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan sendiri apa yang digambarkan oleh penulis paragraf tersebut. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat yang disertai dengan penjelasan yang kuat untuk membuktikan pendapat tersebut. Tujuan paragraf argumentasi adalah meyakinkan pembaca agar menyetujui atau sependapat dengan penulis. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuan paragraf persuasi adalah mengajak, membujuk, atau merayu pembacanya agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan penulisnya. Agar tujuan tersebut berhasil, penulis harus bisa menunjukkan bukti dengan data dan fakta yang mendukung. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya menjelaskan suatu informasi sehingga menambah pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang ilmiah digunakan untuk menjelaskan informasi yang nyata berdasarkan fakta. Informasi yang dijelaskan dalam paragraf bisa diperoleh dari pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Unsur paragraf yaitu yang pertama, topik atau gagasan utama, merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kedua, kalimat utama, berisi gagasan utama diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Konjungsi. Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Berdasarkan teknik secara alamiah, urutan ruang spesial menggambarkan dari satu titik ke titik berikutnya. Urutan waktu kronologis menggambarkan urutan terjadi peristiwa. Klimaks dan antiklimaks. Pengembangan secara klimaks mula-mula dikembangkan dengan sebuah gagasan bawahan berangsur-angsur gagasan yang lebih tinggi. Pengembangan secara antiklimaks. Mula-mula gagasan yang dianggap paling tinggi kemudian menurun ke gagasan-gagasan yang lebih rendah. Berdasarkan isi, perbandingan dan pertentangan. Suatu cara pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan dua hal dengan bertolak dari segi tertentu. Analogi, bila perbandingan dan pertentangan memberi jumlah kesamaan dan perbedaan antara dua hal, maka analogi merupakan perbandingan yang sistematis. Contoh-contoh, gagasan yang terlalu umum atau generalisasi memerlukan ilustrasi atau contoh konkret yang agar dapat dipahami pembaca. Sebab akibat. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Definisi luas, usaha pengarang untuk memberikan
keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Klasifikasi sebuah proses untuk mengumpulkan atau mengelompokkan barang-barang yang dianggap mempunyai kesamaan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, bisa didiskusikan di grup VA kelas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.